Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian menjelang berbuka puasa yang rutin kita lakukan. Hari ini hari Sabtu, hari ke-24 dari bulan Ramadan, sehingga kita tinggal 6 hari lagi. Alhamdulillah ya, di sisa-sisa hari Ramadan ini semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan ini. Pada sore hari ini kita masih akan melanjutkan kajian yang lalu ya, masih berkaitan dengan pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemarin kita membahas tentang berbagai ragam kriteria ya, kriteria dari cara mencari calon istri. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang lamaran ya. Nah, pada sore hari ini saya ingin menekankan atau membahas berkaitan dengan mahar ya, karena ini juga penting ya. Nah, sebelum itu barangkali ada yang bertanya begini. Kalau kemarin kriteria-kriteria itu mulai dari ya agama, kecantikan, kemudian ekonomi dan segala macam, kemudian kesetaraan juga sama ya. Barangkali kemudian ada yang bertanya, pada realitanya itu tidak semudah itu ya. Realitanya tidak semudah itu. Orang kemudian punya calon ya, dia cocok ya, kadang-kadang si anak cocok ya, pasangnya ini cocok ya, si laki-lakinya cocok dengan perempuan, perempuan juga cocok dengan laki-laki. Tapi kemudian kadang-kadang terbentur masalah keridhaan dari orang tua, kadang-kadang seperti itu ya. Anaknya oke ya, sepasangnya itu oke, tetapi kemudian calon mertuanya belum oke misalnya, atau orang tuanya sendiri itu tidak oke, entah berbagai ragam alasan misalnya ya. Bisa jadi karena orang tua itu orang lama, kadang-kadang ya, karena orang lama kemudian dia punya cara-cara lama juga. Misalnya nih, orang tua ketika anak dan anaknya itu kemudian mau menikah dengan calonnya yang telah dia pilih, kadang-kadang kemudian dihitung, ini tanggalnya cocok tidak, gitu ya. Tanggal antara kelahiran laki-laki dan perempuan dihitung, sudah cocok, kemudian nanti ada masalah lagi ya. Kadang-kadang ketika pernikahan, nanti pernikahannya tanggalnya berapa ketemunya gitu, itu nanti hari naas atau tidak. Berbagai ragam masalah dari kepercayaan atau tradisi yang menguat di keluarga, kadang-kadang itu jadi problem gitu. Sehingga ketika hal semacam ini bagaimana kita menyikapi gitu ya. Kalau kebetulan dari orang tua oke, anaknya oke, itu enak sekali. Tapi ketika anak oke, ternyata orang tua, entah itu dua-duanya atau salah satu itu bermasalah, nah ini kemudian jadi masalah gitu ya. Apakah kemudian si anak ini memperjuangkan kecintaannya gitu ya, memperjuangkan apa yang dia telah usahakan gitu ya, kemudian dia melanggar atau tidak memperdulikan saran-saran dari orang tua misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kalau hemat saya, jangan sampai kita kemudian berselisih atau bertentangan dengan orang tua gitu ya. Pertama, kita ukur dulu ya, apakah yang kemarin kita bahas ya, kriteria-kriteria itu sudah sesuai atau belum gitu ya, sudah sesuai atau belum. Kalau itu sudah sesuai ya dengan arahan Nabi ya, misalnya Nabi kemarin menganjurkan carilah yang punya agama ya, artinya dia Islam, dia pengamal agama Islam yang baik, minimal dalam kadar dia melakukan kewajiban misalnya ya, dia sholatnya taat misalnya, minimal itu.
kemudian dia akhlaknya juga baik misalnya, akhlaknya baik kepada dia sendiri ataupun kepada orang tua atau calon mertua misalnya. Kalau itu sudah dipenuhi, saya kira kita bisa memperjuangkan calon yang kita pilih, ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara kita memintakan izin kepada orang tua. Gitu. Kita ajak ngobrol orang tua. Jangan kemudian orang tua ini dilangkahin, ya, atau ditinggalkan misalnya. Jangan pula kemudian calon yang sudah kita pilih ini juga kita tinggalkan, ya. Kalau zaman dulu mungkin ada istilah zaman Siti Nurbaya, ketika orang tua itu memaksakan kehendak kepada anak misalnya. Anak sudah disiapkan jodohnya misalnya, sudah dipilihkan orang tua. Itu zaman dulu. Zaman sekarang itu tidak bisa seperti itu, ya. Zaman sudah berkembang. Jadi orang tua juga jangan mengukur anak dengan ukuran pada zamannya, zaman orang tua. Zaman orang tua tuh kayak gini gitu, ya. Pilihan orang tua itu dipaksakan misalnya zaman dulu, ya. Jangan itu kemudian jadi ukuran untuk kita pakai di zaman anak-anak kita gitu. Itu sudah jauh berbeda zamannya, perkembangannya sudah berbeda. Demikian halnya si anak itu juga sama. Si anak ini jangan maunya sendiri, mentang-mentang sekarang ini zamannya sudah bukan zaman seperti dulu, kemudian dia seenaknya kemudian nyari sendiri, kemudian memaksakan pilihannya gitu, ya. Itu sehingga dua-duanya harus dikompromikan. Ya, orang tua diberi pengertian, ya, si anak juga harus mengerti gitu. Ya, artinya kalau tadi sudah melalui misalnya orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mencari sendiri. Ya, dia punya kriteria cara mencari sendiri. Toh nanti yang hidup itu adalah si anak, bukan orang tua. Gitu, ya. Ya. Nanti yang hidup itu si anak. Yang hidup bukan orang tua. Sehingga kadang-kadang yang jadi problem itu orang tua itu tidak cocok misalnya. Gara-gara misalnya misalnya entah itu tanggalnya atau apa segala macam gitu. Itu kadang-kadang itu jadi masalah. Nah, maka si anak ini tadi mengukur kalau si calonnya itu sudah sesuai hadis Nabi yang kemarin, dia agamanya baik, kemudian berakhlak, maka kita dorong untuk orang tua juga meridhoi. Ya, jangan sampai kita melangkahi ridho dari orang tua. Ya, pastikan bahwa orang tua itu benar-benar meridhoi kita. Jangan sampai kita kemudian memaksakan diri, lari, ya, memutus hubungan dengan orang tua, itu malah tidak direkomendasikan. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk membangun kehidupan dengan orang lain itu harus mengorbankan silaturahim kita dengan orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Maka pelan-pelan, secara pelan-pelan, ya, kita membangun hubungan dengan orang tua. Ya, kita mintakan ridhonya. Kita beri alasan-alasan, ya, yang masuk akal. Kita ajak orang tua untuk diskusi, gitu, ya. Gitu. Kalau misalnya orang tua itu tidak bisa kita ajak ngobrol secara langsung misalnya, ya, atau kurang leluasa misalnya, kita bisa menggunakan orang lain yang menjadi perantara, gitu, ya, yang membantu untuk memberikan pengertian kepada orang tua, sekaligus juga kita juga harus bisa mengerti, ya, kondisinya, gitu, ya. Jadi tidak saling memaksakan. Jadi orang tua kita beri pengertian biar bisa lebih memahami ke anak. Anak juga harus bisa memahami orang tua. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, saya kira kok nanti bisa berakhir dengan baik-baik, saya kira. Orang tua ridho, si anak juga sesuai dengan apa yang dia harapkan, gitu, ya. Saya kira itu lebih baik, ya, jalan tengah. Bukan kemudian satu sama lain itu saling ngelangkahin, saling tidak nurutin, gitu, ya, memaksakan kehendak masing-masing. Atau misalnya kalau orang tua punya calon sendiri misalnya, calon sendiri, ya, kita sebagai anak juga bisa mengakomodir itu kalau memang itu baik, ya. Meskipun itu misalnya nih meninggalkan calon yang lama, makanya kita jangan buru-buru kemudian menjanjikan kepada calon kita, ya, sebelum kita membawa nama calon kita itu kepada orang tua, gitu, ya. Artinya kita mintakan restu dulu, jangan kemudian buru-buru menjanjikan akan menikahi si perempuan itu, padahal kita belum memintakan ridho kepada orang tua, gitu. Jangan mengumbar janji, gitu.
gitu. Siapa tahu misalnya ternyata orang tua itu punya referensi lain gitu ya. Meskipun ya tadi saya bilang ini sudah bukan zamannya lagi orang tua itu memaksa gitu ya. Bukan zaman Siti Nurbaya yang dipaksa untuk menikah dengan si A misalnya, tapi memberikan keleluasaan kepada si anak gitu, itu lebih baik ya, meskipun tanpa kita menolak tanpa kita melarang misalnya orang tua itu punya referensi gitu ya. Itu intinya harus diobrolkan, harus dicari jalan tengah ya, biar dua-duanya itu oke ya, biar si anak dan juga orang tua itu sama-sama ridho ya, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan itu sama-sama gitu. Nah kalau itu semuanya sudah oke gitu ya, dari si anak calon mempelai itu juga sudah memang udah total gitu ya, udah ridho, udah pengen ya, sesuai apa yang dia harapkan misalnya, siap untuk menikahi, dan juga si orang tua, kedua orang tua sama-sama juga bisa meridhoi anaknya yang mau menikah ya, maka langkah selanjutnya adalah kemarin membicarakan tentang lamaran itu ya. Lamaran sebenarnya itu tidak wajib, kalaupun tidak ada lamaran itu nggak ada masalah gitu, karena yang paling inti adalah bukan di lamaran tetapi di akad nikah gitu, karena pada intinya kan akad nikahnya, bukan di lamaran. Adapun lamaran itu kan sekedar kemarin saya bilang itu formalitas untuk menyatakan keinginan menikahi si anak gitu ya, memberitahu orang tua bahwa si laki-laki ini dan keluarganya berniat untuk menikahi anaknya, kan itu saja sebenarnya gitu, dan itu formalitas gitu, meskipun ya baik saja wong itu bagian dari tradisi kenabian gitu ya, maka bisa kita lakukan juga gitu. Nah yang paling inti adalah menikahnya itu gitu, sehingga ketika sudah melakukan khitbah atau melakukan lamaran ya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah pernikahan. Nah pernikahan ini nanti ada sekian banyak syarat dan rukun-rukunnya gitu ya, syarat dan rukun-rukunnya. Ada juga pernak-perniknya dalam pernikahan itu. Di antara pernak-perniknya misalnya mengadakan resepsi, itu pernak-pernik gitu, dan itu kadang-kadang juga jadi masalah itu ya, kadang-kadang juga jadi masalah. Atau hal lain misalnya yang menjadi syarat tapi bukan rukun misalnya itu. Nah misalnya dalam hal mahar misalnya ya, mahar gitu, itu juga kadang-kadang bisa jadi masalah. Nah makanya karenanya Nabi itu menyampaikan satu hadis yang kita baca sore ini ya, berkaitan dengan mahar ya. Coba kita baca satu hadis tentang mahar. An Aisyah radhiyallahu anha ya, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda ya, riwayat Aisyah, jadi dari istri Rasulullah sendiri gitu ya, meriwayatkan satu hadis yang disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah. Apa hadisnya? Inna min yumnil mar'ati taisira khitbatiha, kata Nabi. Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dilamar ya. Wa taisira sodaqiha wa taisira rahimiha, kata Nabi. Kemudian dan mudah di maharnya dan mudah di rahimnya ya. Nah ini diantara kebaikan yang harus ditunjukkan oleh perempuan dalam hal pernikahan ya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di antara kebaikan perempuan adalah mudah dilamar. Maksudnya dilamar itu tidak terlalu selektif gitu ya. Maksudnya selektif ya oke, tetapi jangan berlebihan gitu ya. Ketika ada seorang laki-laki datang, kemudian dia terlalu jual mahal, ditolak, besok ada lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Kalau sampai 10 kali itu mau sampai kapan kalau seperti itu? Jangan sampai kemudian menyesal, sudah nggak ada yang datang lagi, akhirnya siapa saja diterima, itu kan malah sayang gitu. Jadi jangan mempersulit. Nabi mengajarkan jangan ya, jangan. Di antara kebaikan perempuan itu adalah mudah ketika dikhitbah dia. Mudah di sini dalam artian ya tadi, dia tidak jual mahal,
Bukan berarti kemudian jual murah juga enggak juga ya. Artinya tidak terlalu berlebihan selektif. Ya. Batasnya berapa? Kemarin kita bahas hadisnya. Ketika ada seorang yang kita ridhoi, orang tua ya, ridho terhadap agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahkan gitu ya. Kata Nabi, nikahkan. Itu aja standarnya. Ya, standarnya minimal itu, minimal. Dia beragama Islam kemudian mengamalkan agamanya meskipun ya dalam standar yang tidak maksimal gitu ya, masih minimal nggak masalah gitu ya. Yang penting cocok dengan anaknya, akhlaknya baik, sudah nikahkan gitu. Jangan kemudian nunggu yang sempurna, karena nunggu sempurna itu ya nggak akan ada di dunia ini gitu ya, nggak akan ada gitu. Jadi perempuan juga jangan kemudian terlalu idealis gitu ya, karena idealis itu juga nanti nggak baik. Apalagi kalau dirinya itu ya nggak ideal juga, dia nggak sempurna gitu ya, nggak sempurna mau nyari yang sempurna itu ya tidak seimbang kalau seperti itu. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di antara kebaikan perempuan adalah ketika dia mudah dilamar, dalam artian tidak terlalu jual mahal. Demikian halnya dia tidak mudah atau tidak mempersulit dalam hal masalah biaya misalnya, yaitu yang kedua, wataisi rosodakiha, dan mudah dalam hal mahar. Kita tahu bahwa dalam Islam pernikahan itu sebenarnya rukunnya itu tidak banyak sebenarnya ya. Rukun dalam menikah itu intinya ada, pertama adalah akad nikah gitu ya. Kedua, akad nikah ini atau ijab kabul ya, ijab kabul. Ketika bilang saya nikahkan, kemudian yang laki-laki saya terima, itu ijab kabul. Kemudian ada lagi mempelai wanita ya, masa nggak ada perempuannya. Kemudian ada mempelai laki-laki, dan yang terakhir adalah wali. Intinya itu sebenarnya gitu ya, wali dan juga saksi nanti ya gitu. Nah itu dalam hal pernikahan gitu ya. Jadi ada akad nikah atau ijab kabul, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali itu ya yang ngakatin tadi ya. Karena bisa jadi nanti wali ini orang tua, nanti dia mewakilkan kepada naib misalnya, atau mewakilkan kepada yang lain ya. Misalnya pengen dapat berkah seorang kiai, kemudian mewakilkan kepada seorang kiai yang akan mengijabkan gitu ya. Dan juga ada saksi. Intinya itu sebenarnya, kalau itu sudah ada, kemudian maka nikah itu sah ya. Adapun misalnya nih, ijabnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, bebas ya, yang penting dipahami gitu ya. Jangan sampai kemudian memaksakan harus bahasa Arab, tapi yang dinikahin nggak paham bahasa Arab, saksinya nggak paham bahasa Arab, di forum itu nggak ada yang paham bahasa Arab. Itu kan maksain, hanya keren-kerenan tapi nggak sesuai dengan kondisi gitu. Nah itu. Adapun misalnya nih, misalnya walimah ya, itu nggak wajib, bukan bagian dari rukun pernikahan. Kemudian juga apa? Misalnya ada khutbah nikah, itu juga bukan rukun. Doa nikah itu juga bukan rukun gitu ya. Jadi yang rukun-rukun ini kita penuhi kalau mampu, oke. Tapi kalau nggak mampu ya jangan, nggak perlu dipaksakan, artinya gitu ya. Ya dengan bahkan misalnya nih nggak mampu mengadakan walimah atau syukuran nikah, kemudian datang ke tempat datang ke tempat KUA misalnya ya, KUA itu juga sah, itu nggak masalah seperti itu ya, karena yang paling inti adalah nikahnya. Jadi kita juga jangan maksain banget gitu ya. Jangan gara-gara misalnya nih, gara-gara masalah hal-hal yang sifatnya itu tambahan, itu menjadikan pernikahan itu gagal ya, perjodohan itu gagal. Jangan sampai seperti itu gitu. Pihak perempuan jangan menang sendiri ya, pihak laki-laki juga jangan terlalu maksain gitu ya. Maksudnya lihat kondisi saja. Jangan sampai kemudian misalnya gara-gara terbentur, misalnya anggaplah mahar tadi ya, makanya Nabi itu bilangnya yang murah ya. Jangan gara-gara mahar itu kemudian si laki-laki itu gagal menikahi ya. Mahar itu bukan bagian dari rukun, tapi syarat saja ya. Artinya kalaupun nggak ada mahar, sebenarnya akad nikah itu sah
tetapi nanti ada konsekuensi, dia belum boleh melakukan hubungan gitu ya dengan istrinya sampai nanti dia memberikan mahar yang disebut mahar misil tadi. Ya. Nah, berkaitan dengan mahar ini ada kaidah begini ya. Mahar itu memang haknya istri. Jadi istri itu berhak untuk menuntut mahar. Bahkan dia berhak untuk meminta mahar sekian, itu haknya istri. Gitu ya. Nah, suami itu apa kewajibannya? Ya memenuhi, gitu ya, memenuhinya. Ya. Nah, mahar ini kan sebenarnya ya meskipun tidak tepat ya. Ini kan ibarat kayak orang jual beli ya. Dibeli dengan berapa gitu. Meskipun kita menganggap pernikahan seperti jual beli itu ya kayaknya kok nggak pantas gitu ya. Masa nikah kayak jual beli? Bukan barang kok gitu. Ya. Jadi kalau begitu, bagi perempuan itu punya hak untuk meminta mahar, ya. Tetapi perempuan itu jangan seenaknya kemudian meminta yang tinggi misalnya. Maharnya misalnya nih, maharnya mobil jazz misalnya ya. Gitu ya. Sementara laki-lakinya itu ya kerja sudah gaji tidak seberapa, dituntut seperti itu. Itu kan ya namanya maksain. Gitu ya. Dia tahu kondisi suaminya, calon suaminya gitu ya. Tapi kok dipaksa seperti itu kan ya namanya nggak logis. Gitu. Nah, si laki-laki juga sama, jangan kemudian jadi kalau perempuan itu jangan menuntut berlebihan. Gitu ya. Bahkan kata Nabi tadi, di antara kebaikan perempuan yang baik itu ya dia meringankan dalam hal ukuran mahar. Gitu ya. Tidak kemudian memahalkan, meninggikan. Ya, itu bagi perempuan. Bagi laki-laki, jangan kemudian karena ada hadis itu dia kemudian seenaknya memberikan mahar yang murah kepada istri, itu juga nggak pas. Jadi laki-laki itu mengukur kemampuan dia setinggi-tingginya dalam hal menghargai. Si perempuan itu jangan berlebihan kemudian dia menjual mahal gitu ya. Itu kan sama halnya kayak orang bertamu ya. Kewajiban atau hak tamu ya itu hak tamu itu tahu diri ya. Hak tamu itu dihormati, tapi kewajibannya adalah tahu diri ya. Hak tuan rumah ya itu atau kewajibannya adalah menghormati juga gitu. Jadi kemudian jangan kemudian si tamu itu menuntut untuk dihormati, jangan pula si tuan rumah itu kemudian tidak menghormati gitu ya. Nah, dalam hal mahar juga sama ya. Mahar itu si laki-laki ya itu menghargai semaksimal dia, semampu dia, setinggi dia. Sementara si perempuan itu jangan menjual mahal, jangan tinggi-tinggi gitu ya. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi kalau gitu melihat keadaan lah. Kalau si perempuan ini bukan berarti kemudian menjual murah juga enggak ya. Tidak. Ya udah kalau gitu saya milih yang murah banget ya, enggak juga. Gitu. Ya, tetapi ya jangan memberatkan, itu aja intinya. Prinsipnya, kaidahnya jangan memberatkan calon suaminya dalam hal perkara mahar. Bahkan kalau yang baik lagi itu si perempuan menyerahkan kepada laki-laki, itu lebih baik ya. Silakan terserah saja mau dikasih mahar apa. Toh itu mahar kok. Mahar itu tidak inti gitu ya. Yang inti kan nanti setelah nikah dia hidup bareng itu. Gitu. Jadi mahar itu tidak inti banget. Gitu. Jadi jangan kemudian memberatkan, jangan kemudian mahar itu menjadi masalah di kemudian hari. Gara-gara tidak bisa memberikan mahar kemudian dia nggak jadi nikah. Nah, itu kan sayang, kasihan itu. Nah, laki-laki juga sama, jangan kemudian memberikan yang murah. Nah, mahar yang terbaik itu apa? Ya, kalau ditanya, mahar yang terbaik itu apa? Kalau yang terbaik itu yang mahal bagi laki-laki. Tapi perempuan itu yang memudahkan. Gitu. Ya, karena mahar ini adalah penghargaan, maka yang terbaik itu memberikan sesuatu yang berharga. Ya, Nabi itu mengajarkan bentuk berharganya apa? Dikasih emas. Ya, jadi mahar Nabi itu kepada istrinya adalah emas. Gitu. Karena emas ini simbol mahal gitu ya, simbol penghargaan. Nah, di Indonesia, di sebagian orang itu ada kesalahpahaman begini.
memberikan mahar berupa bacaan surah Al-Quran, ya. Bukan berarti salah dan bukan berarti buruk sebenarnya. Cuman dalam hal masalah mahar, ini sesuatu yang bisa berbentuk materi sebisa mungkin, yang bisa dihargai dalam bentuk materi gitu ya. Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran tidak berharga, tapi bukan pada penempatannya sebenarnya. Meskipun boleh saja. Kita lihat coba dalam hadis lain, ya, berkaitan dengan mahar ini. Ketika ada seorang laki-laki, ya, ingin menikahi seorang perempuan, ditanya Nabi, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya baju yang kalau ini diambil ya saya nggak punya baju lagi, kata Nabi. Kata-kata si laki-laki itu. Ya, kemudian ditanya oleh Nabi, kamu punya hafalan Al-Quran? Ya, saya punya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ya sudah, nikah menggunakan ayat Al-Quran itu. Nah, coba kita lihat. Di situ Nabi itu pilihan ketika menanyakan Al-Quran itu pilihan terakhir, bukan pilihan awal. Pilihan awal itu justru malah sesuatu yang harta gitu, ya, untuk dijadikan mahar, bukan malah ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu paling akhir. Bukan berarti ayat Al-Quran itu tidak berharga, ya, justru malah berharga, sangat berharga, tetapi bukan pada tempatnya kalau dikaitkan dengan mahar pernikahan. Sehingga mahar yang terbaik kalau kita mengikuti Nabi, ya, emas berapa ya, terserah sekemampuan kita gitu ya. Nah, itu pula dulu saya pribadi yang saya lakukan itu ya, meskipun kalau seandainya mau mahar Al-Quran, ya bisa saya, ya, surah apa, oke, bisa gitu ya, gitu. Tetapi bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Atau kalau mau ya dikombinasi lah, kalau pengen bau-bau Al-Quran itu ya, dikombinasi. Tapi jangan hanya Al-Quran, karena kalau Al-Quran ya nanti dibacakan ya sudah selesai, nggak bisa disimpan barangnya. Tapi kalau sesuatu yang berharga, sesuatu yang sifatnya materi, itu masih bisa disimpan maharnya. Misalnya cincin, kalung, itu masih bisa disimpan gitu. Simbolnya itu masih ada, simbol maharnya. Tapi kalau Al-Quran enggak. Nah, sekalipun misalnya nih memaksakan mau tetap Al-Quran, ya, misalnya itu jangan dipaksakan dibaca ketika akad nikah. Misalnya di hadapan naib, ya, petugas KUA misalnya, maharnya 30 juz kemudian dibaca ketika itu, ya, itu mengganggu orang namanya. Baca sebelumnya kalau mau, ya. Jadi kalau ayatnya banyak, panjang surahnya, ya sebelumnya gitu. Jadi ketika nikah itu ya sudah, tinggal simbolnya saja. Nah, itu berkaitan dengan mahar. Nah, kembali lagi tadi hadis Nabi adalah di antara kebaikan perempuan adalah yang mudah khitbahnya, yang mudah maharnya, tidak mempersulit mahar. Karena memang mahar ini bukan inti, ya, intinya adalah pernikahan. Kalau sudah suka sama suka, sudah cocok, keluarga udah oke, jangan kemudian mahar itu menjadi penghalang untuk merekatkan keduanya. Jangan sampai kemudian gara-gara si perempuan itu minta mahar yang tinggi, ya, kemudian si laki-laki mundur teratur, gak jadi nikah. Itu kan kasihan gitu ya, kasihan, ya. Jadi jangan hal-hal semacam itu jadi masalah. Baik, mungkin itu untuk kajian pada sore hari ini, ya. Sudah waktunya berbuka, saya ucapkan selamat berbuka. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.